Kitab Al-Murakabah, memperhatikan dan Al-Muhasabah. Kitab memperhatikan, mengintip, menjaga dan memperhitungkan, memperkirakan. Yaitu, kitab ke-8 dari Rubu, yang melepaskan dari kitab Ihya Ulumuddin. Segala pujian bagi Allah yang mengetahui atas tiap diri, akan apa yang diusahakannya. Yang memperhatikan atas tiap anggota badan, akan apa yang diperbuatkannya. Yang menengok atas yang tersembunyi di hati, apabila terguris. Yang menghitung atas segala gurisan hati hamba-hambanya, apabila tergerak. Yang tidak hilang dari ilmunya seberat atom pun, di langit dan di bumi, yang bergerak atau diam. Yang memperhitungkan akan segala titik-titik yang halus dan segala sesuatu, sedikit dan banyak dari segala perbuatan, walaupun yang tersembunyi. Yang berkeutamaan dengan menerima segala ketaatan hamba, walaupun yang kecil. Yang berkemurahan dengan memberi kemaafan dari segala kemaksiatan mereka, walaupun banyak. Sesungguhnya Allah memperhitungkan amal perbuatan mereka, untuk diketahui oleh setiap diri, akan apa yang didatangkannya. Dan dipandangnya pada apa yang dikerjakannya, yang dahulu dan yang kemudian. Maka ia tahu, bahwa jikalau tidak ia mengharuskan bagi memperhatikan dan memperhitungkan di dunia, niscaya ia celaka pada jalan kiamat dan binasa. Dan sesudah bersungguh-sungguh, memperhitungkan dan memperhatikan, jikalau tidaklah kurnianya dengan menerima barang jualannya yang bercampur, niscaya diri itu kecewa dan rugi. Maka Maha Sucilah Allah yang meratai nikmatnya kepada seluruh hamba dan lengkap. Dan menghabisi rahmatnya akan segala makhluk di dunia dan akhirat dan meliputi semuanya. Maka dengan segala pemberian anugerahnya, meluaslah hati bagi iman dan melapang. Dan dengan kenikmatan taufiknya, petunjuknya, terikatlah segala anggota badan dengan ibadah dan beradab. Dan dengan baik hidayahnya, anugerahnya, petunjukannya, terhapuslah dari hati, kegelapan bodoh dan terserak-serak. Dan dengan penguatan dan pertolongannya, terputuslah segala tipuan setan dan tertolak. Dan dengan kehalusan, inayahnya, bantuan pertolongan dari Allah, bertambah kuatlah daun neraca kebaikan, apabila telah berat. Dan dengan permudahannya, menjadi mudahlah dari segala amalan taat, akan apa yang telah mudah. Maka daripadanyalah pemberian, balasan, penjauhan, pendekatan, bahagia dan celaka. Rahmat itu kepada Muhammad, penghulu nabi-nabi, kepada keluarganya, penghulu orang-orang pilihan, dan kepada para sahabatnya pemimpin orang-orang yang takwa. Adapun kemudian, maka Allah Ta'ala berfirman, dan pada hari kiamat, kebangunan, itu. Kami tegakkan neraca yang betul, sehingga satu diri tidak akan dirugikan barang sedikit pun, dan kalau ada, usaha, sebesar biji sawi kami kemukakan juga dan cukuplah kami membuat perhitungan. Surat 21 Al-Anbiya, ayat 47. Allah Ta'ala berfirman, dan diletakkan kitab, buku amalan, lalu engkau lihat orang-orang yang bersalah itu merasa ketakutan kepada apa yang di dalamnya dan mereka mengeluh, aduhai. Malangnya kami. Kitab apakah ini? Tidak ditinggalkannya perkara yang kecil dan besar, melainkan dihitungnya semuanya. Mereka mendapati apa yang telah dikerjakannya semuanya bertemu dan Tuhan engkau tidak merugikan kepada seorang pun. Surat 18 Al-Kahfi ayat 49. Allah Ta'ala berfirman, di hari Allah membangkitkan mereka semuanya, lalu diberitakan oleh Allah kepada mereka, apa yang telah dikerjakannya. Allah telah membuat perhitungannya, sedang mereka melupakan itu. Dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Surat 58 Al-Mujadalah ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, di hari itu manusia berangkat dalam beberapa rombongan, supaya kepada mereka diperlihatkan perbuatannya. Dan siapa yang mengerjakan perbuatan baik seberat atom, akan dilihatnya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat atom, akan dilihatnya. Surat 99 Az-Zalzalah ayat 6-7-8. Allah Ta'ala berfirman, kemudian dicukupkannya kepada setiap diri pembayaran, pembalasan, apa yang telah diusahakannya dan mereka tidak dirugikan. Surat 2 Al-Baqarah ayat 281. Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat,
kepada tiap-tiap diri, dikemukakan kebaikan yang telah dikerjakannya dan juga kejahatan yang diperbuatnya. Dia ingin supaya antaranya dengan kejahatan itu ada jarak yang jauh. Dan Allah memperingatkan kepadamu akan kewajibanmu terhadap Allah sendiri. Surat 3 Ali, Imran ayat 30. Allah Ta'ala berfirman, dan ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang dalam hatimu. Sebab itu berhati-hatilah dengan Allah. Surat 2 Al-Baqarah ayat 235. Maka orang-orang yang mempunyai mata hati dari sejumlah hamba itu, tahu bahwa Allah Ta'ala mengintip mereka. Dan mereka diperdebatkan pada hitungan amal. Mereka dituntut dengan seberat atom dari segala gurisan hati dan masa-masa sekejap mata. Dan mereka yakin, bahwa tidaklah yang melepaskan mereka dari segala gurisan hati ini, selain oleh selalu memperhitungkan amal, benarnya memperhatikan dan menuntut diri pada segala tarikan nafas dan gerak-gerik. Dan mengadakan memperhitungkan amal pada segala gurisan hati dan masa-masa sekejap mata. Barang siapa mengadakan memperhitungkan amal akan dirinya, sebelum dia diadakan perhitungan amal, niscaya ringanlah pada hari kiamat akan perhitungan amalnya. Dan terhinggalah ketika pertanyaan akan jawabannya. Dan baiklah berbalik-baliknya dan kembalinya. Dan barang siapa yang tiada melakukan perhitungan amal pada dirinya, niscaya berkekalanlah penyesalannya. Dan lamalah pada lapangan kiamat berdirinya. Dan ia dibawa kepada kehinaan dan kutukan oleh kejahatannya. Maka apabila telah tersingkap bagi mereka yang demikian, niscaya mereka tahu, bahwa tiada yang melepaskan mereka daripadanya, selain oleh perbuatan taat kepada Allah. Dan Allah Ta'ala menyuruh mereka dengan sabar dan keteguhan kekuatan. Maka Allah yang Maha Agung berfirman, hai orang-orang yang beriman, sabarlah dan cukupkanlah kesabaran dan perteguhkanlah kekuatanmu. Surat 3 Ali, Imran ayat 200. Maka perteguhkanlah dirimu, pertama-tama dengan memperlakukan syarat di antara orang-orang yang bekerja sama. Kemudian, dengan memperhatikan. Kemudian, dengan memperhitungkan. Kemudian, dengan memikirkan akibat. Kemudian, dengan bersungguh-sungguh. Dan kemudian, dengan mengoreksi akan kesalahan. Maka adalah bagi mereka itu pada keteguhan kekuatan, 6 makam tingkat. Dan tidak boleh tidak daripada menguraikan, menjelaskan hakikat, maknanya dan keutamaannya. Dan menguraikan amal perbuatan padanya. Dan pokok yang demikian itu ialah, memperhitungkan. Akan tetapi, setiap perhitungan itu, adalah sesudah memperlakukan syarat di antara orang-orang yang bekerja sama dan memperhatikan. Dan diikuti ketika kerugian, oleh mengoreksi akan kesalahan dan memikirkan akibat. Marilah kami sebutkan uraian makam-makam, tingkat-tingkat, ini. Dan taufik petunjuk kiranya dari Allah. Makom tingkat pertama dari Al-Murabathah, memperhatikan perbuatan diri. Ialah, Al-Musyarathah, memperlakukan syarat di antara orang-orang yang bekerja sama. Ketahuilah, bahwa yang dicari oleh orang-orang yang meletakkan muamalah, pada perniagaan, yang berkongsi pada benda-benda yang diperniagakan, ketika diadakan perhitungan, ialah, selamatnya keuntungan. Sebagaimana orang yang berniaga meminta pertolongan dengan kongsinya, sekutunya, lalu diserahkan kepadanya harta, sehingga ia berniaga, kemudian ia mengadakan perhitungan dengan kongsinya itu, maka seperti demikian pula akal, di mana ia berniaga pada jalan akhirat. Bahwa yang dicarinya dan keuntungannya, ialah pembersihan jiwa. Karena dengan demikianlah kemenangannya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Dan sesungguhnya rugi besar orang yang mengotorkannya. Surat 91 Asy-Syams ayat September 10. Sesungguhnya kemenangannya, ialah dengan amal-amal syalih. Dan akal itu meminta tolong dengan jiwa pada perniagaan ini. Karena akan dipakainya dan dipergunakannya, pada apa yang akan membersihkan jiwa itu. Sebagaimana orang yang berniaga, saudagar, meminta tolong dengan kongsinya dan budaknya, yang akan berniaga pada hartanya. Sebagaimana kongsi itu menjadi lawan yang bertengkar, yang menarikannya pada keuntungan, maka diperlukan kepada, pertama-tama,
memperlakukan syarat di antara orang-orang yang bekerja sama, kedua melakukan memperhatikan, ketiga melakukan memperhitungkan dan keempat melakukan memikirkan akibat mengoreksi akan kesalahan. Maka seperti demikian juga akal. Ia memerlukan kepada memperlakukan syarat di antara orang-orang yang bekerja sama pada diri pada pertama-tamanya. Maka ditugaskan kepadanya akan tugas-tugas dan diisyaratkan akan syarat-syarat. Diberi petunjuk dia kepada jalan-jalan kemenangan. Dan diyakinkan kepadanya akan urusan dengan menempuh jalan-jalan yang demikian. Kemudian, ia tidak lalai sekejap mata pun daripada memperhatikannya. Bahwa jikalau ia menyia-nyiakannya, niscaya ia tidak melihat daripadanya, selain pengkhianatan dan penyia-nyiaan modal perniagaan. Seperti budak yang berkhianat, apabila terbuka baginya kesempatan dan sendirian dengan harta. Kemudian, sesudah selesai, seyogialah bahwa diadakannya memperhitungkan dan dimintanya dengan menepati syarat-syarat yang telah diperbuat. Bahwa ini adalah perniagaan, yang keuntungannya sorga Al-Firdaus yang tertinggi dan sampai ke Sadratul Muntaha bersama nabi-nabi dan orang-orang syahid. Maka ketelitian perhitungan, Al-Hisab, pada ini bersama diri, adalah besar kepentingannya daripada ketelitiannya pada keuntungan-keuntungan duniawi, serta keuntungan-keuntungan duniawi itu adalah terpandang hina, dibandingkan dengan nikmat masa depan, akhirat. Kemudian, bagaimanapun adanya, maka kembalinya itu kepada terputus dan berlalu. Dan tiada kebajikan itu pada kebajikan yang tiada kekal. Bahkan kejahatan yang tiada kekal itu lebih baik dari kebajikan yang tidak kekal. Karena kejahatan yang tiada kekal, apabila ia terputus, niscaya kekaulah kegembiraannya selalu dengan terputusnya itu. Dan telah berlalulah kejahatan itu. Dan kebajikan yang tiada kekal itu meninggalkan kesedihan selalu di atas terputusnya. Dan telah berlalu kebajikan itu. Dan karena itulah, diucapkan orang pada suatu madah. Yang paling sedih menurutku, ialah pada kegembiraan. Yang diyakini oleh yang empunya itu, karena kepindahan. Maka haruslah atas setiap orang yang mempunyai al-azam, cita-cita yang telah diputuskan dengan mantap, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, bahwa ia tidak lalai daripada memperhitungkan dirinya. Dan mempersempitkan kepadanya, pada segala gerak dan diamnya, segala gurisan hati dan bahagian-bahagian yang kecil daripadanya. Bahwa setiap nafas dari nafas-nafas umur itu adalah mutiara yang berharga, yang tiada gantinya, yang mungkin dibelikan dengan dia itu suatu gudang dari gudang-gudang yang tiada berkesudahan nikmatnya untuk selama-lamanya. Maka berlalunya nafas-nafas ini yang lenyap atau menjurus kepada yang menghela kebinasaan itu adalah kerugian besar, yang menakutkan, yang tidak diperbolehkan oleh diri orang yang berakal. Jadi, apabila datang waktu syubuh bagi seorang hamba dan ia selesai dari sholat fardu syubuh, niscaya seyogialah ia mengosongkan hatinya sesaat bagi memperlakukan syarat di antara orang-orang yang bekerja sama kepada diri. Sebagaimana saudagar ketika menyerahkan harta perniagaan kepada kongsi yang mengerjakan, maka kosonglah majelis bagi memperlakukan syarat di antara orang-orang yang bekerja sama. Lalu ia mengatakan kepada diri, apakah bagiku harta perniagaan, selain umur? Manakala umur itu lenyap, maka lenyaplah modal perniagaan. Dan terjadilah keputusasaan dari perniagaan dan mencari laba. Dan hari ini yang baru, telah ditangguhkan oleh Allah akan aku padanya. Dan ia melambatkan akan ajalku. Ia menganugerahkan nikmat kepadaku dengan dia. Jikalau ia mematikan aku, niscaya adalah aku bercita-cita bahwa ia mengembalikan aku ke dunia, walaupun satu hari. Sehingga aku mengerjakan padanya amal syalih. Maka hai diriku, perkirakanlah, bahwa engkau telah mati. Kemudian, engkau dikembalikan ke dunia. Maka awaslah, kemudian, awaslah bahwa engkau menyia-nyiakan hari ini. Bahwa setiap nafas dari nafas-nafas itu adalah mutiara yang tidak ternilai. Dan ketahuilah, hai diri bahwa sehari semalam itu 24 jam. Dan telah datang pada hadis bahwa terbentang bagi hamba setiap hari dan malam, 24 gudang, khazanah, yang berbaris. Maka dibuka bagi hamba itu daripadanya sebuah gudang.
Lalu dilihatnya penuh cahaya dari kebaikan-kebaikannya yang dikerjakannya pada saat itu. Maka diperolehnya dari kegembiraan, kesukaan dan kesenangan dengan menyaksikan cahaya-cahaya, yang adalah cahaya-cahaya itu menjadi wasilah, jalan yang menyampaikan kepadanya, baginya di sisi yang memerintahi, yang maha perkasa, akan apa, yang jikalau dibagi-bagikan kepada isi neraka, niscaya mendahsyatkan akan mereka oleh kegembiraan itu, ketika merasakan dengan kepedihan neraka. Dan dibukakan baginya gudang yang lain, yang hitam dan gelap, yang berkembang bau busuknya dan ditutupi oleh kegelapannya. Yaitu, saat yang ia berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala padanya. Maka diperolehnya dari kehuruharaan dan kegundahan, akan apa, yang jikalau dibagi-bagikan kepada penduduk sorga, niscaya menyempitkan kepada mereka akan kenikmatan sorga itu. Dan terbuka baginya gudang yang lain, yang kosong, yang tidak ada baginya dalam gudang itu, apa yang mengembirakannya dan tidak ada, apa yang memburukkannya. Yaitu, saat yang ia tidur padanya atau ia lalai atau ia sibuk dengan sesuatu dari hal-hal yang diperbolehkan di dunia ini. Maka ia mengeluh atas kosongnya saat itu dan diperolehnya dari tipuan jual beli yang demikian, akan apa yang diperoleh oleh orang yang mampu kepada keuntungan banyak dan kemilikan yang besar, apabila disia-siakannya dan dianggapnya mudah. Sehingga luput baginya akan yang demikian. Alangkah yang demikian itu mencegah engkau dari keluhan dan tipu daya perniagaan. Begitulah didatangkan kepadanya gudang-gudang waktunya sepanjang umurnya. Maka ia berkata kepada dirinya, bersungguh-sungguhlah hari ini, bahwa engkau memakmurkan gudang engkau. Dan janganlah engkau membiarkannya kosong dari gudang-gudang engkau, yang itu adalah sebab-sebab bagi hak milik engkau. Dan janganlah engkau cenderung kepada kemalasan, kesia-siaan dan keistirahatan. Maka luputlah bagi engkau dari derajat orang-orang yang tinggi, yang diperoleh orang yang lain dari engkau. Dan tinggallah pada engkau keluhan, yang tiada akan bercerai dari engkau, walaupun engkau masuk sorga. Maka kepedihan tipuan dalam perniagaan dan keluhannya itu tidak sanggup dipikul, walaupun kurang dari kepedihan api neraka. Sebahagian mereka berkata, umpamakanlah, bahwa orang yang berbuat jahat itu telah dimaafkan. Bukankah telah luput baginya pahala orang-orang yang berbuat baik? Yang berbicara itu mengisyaratkan dengan yang demikian, kepada penipuan dalam perniagaan dan keluhan. Allah Ta'ala berfirman, di hari Dia mengumpulkan kamu untuk hari pertemuan. Itulah hari tipu menipu. Surat 64 At-Taghabun ayat 9. Maka inilah wasiat seseorang bagi dirinya pada waktu-waktunya. Kemudian, hendaklah ia mengulangi kembali akan wasiat pada anggota-anggota tubuhnya yang 7. Yaitu, mata, telinga, lidah, perut, faraj, kemaluan, tangan dan kaki. Dan menyerahkannya kepada dirinya. Sesungguhnya anggota-anggota tubuh itu adalah rakyat yang melayani dirinya pada perniagaan ini. Dengan anggota-anggota tubuh tersebut, sempurnalah amal perbuatan perniagaan ini. Dan neraka jahanam itu mempunyai 7 pintu. Bagi setiap pintu dari mereka itu mempunyai bahagian yang terbagi. Sesungguhnya tertentulah pintu-pintu itu bagi orang yang berbuat kemaksiatan kepada Allah Ta'ala dengan anggota-anggota tubuh itu. Maka ia mewasiatkan kepada anggota-anggota tubuh tersebut, dengan menjagakannya dari kemaksiatan-kemaksiatannya. Adapun mata, maka dijaganya daripada memandang kepada wajah orang yang bukan mahramnya atau kepada aurat orang Islam. Atau memandang kepada orang Islam, dengan mata penghinaan. Bahkan dari setiap yang berlebihan yang tidak diperlukan. Bahwa Allah Ta'ala menanyakan hambanya dari yang berlebihan pandangan, sebagaimana ia menanyakan dari yang berlebihan perkataan. Kemudian, apabila ia telah memalingkan mata itu dari yang tersebut, niscaya ia tidak cukupkan dengan yang demikian saja. Sehingga ia sibukkan mata itu dengan apa, yang padanya perniagaan dan keuntungan bagi mata. Yaitu, apa yang diciptakan mata baginya, daripada memandang kepada keajaiban-keajaiban ciptaan Allah dengan pandangan ibarat. Dan memandang kepada amal perbuatan kebajikan, untuk diikuti. Dan memandang pada kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. Dan membaca kitab-kitab ilmu hikmah, untuk mengambil pengajaran dan memperoleh faidah. Begitulah seyogianya bahwa yang diuraikan keadaan pada mata,
untuk anggota-anggota badan yang lain. Lebih-lebih mengenai lidah dan perut. Adapun lidah, maka dia itu menurut tabiatnya berjalan dengan lancar. Dan tiada perbelanjaan atasnya pada gerak. Dan penganiayaannya itu besar dengan mengumpat, berdusta, lalat merah, suka menceritakan kekurangan orang, membersihkan diri, mencaci makhluk dan makanan, mengutuk, berdoa atas musuh, bertengkar pada perkataan dan lain-lain, dari apa yang telah kami sebutkan pada kitab bahaya lidah. Maka lidah itu di samping semua yang demikian, serta dia itu diciptakan untuk berzikir, memperingati orang, mengulang-ulangi ilmu dan mengajar, menunjukkan hamba-hamba Allah kepada jalan Allah, mendamaikan antara orang yang berselisih dan perbuatan-perbuatan kebajikan lainnya, maka hendaklah ia mensyaratkan atas dirinya, bahwa ia tidak menggerakkan lidah sepanjang hari, selain pada berzikir. Maka tuturan orang Mu'min itu zikir. Pandangannya mengandung ibarat. Diamnya mengandung pikiran. Ia tidak melafalkan sesuatu perkataan, selain ada padanya pengawas, yang siap sedia mencatatnya. Adapun perut, maka diberatinya meninggalkan kerakusan, menyedikitkan makan dari yang halal dan menjauhkan harta-harta yang diragukan halalnya, harta syubhat. Ia mencegah perutnya dari nafsu syahwat. Menyingkatkan atas sekedar darurat. Dan mensyaratkan atas dirinya, bahwa jikalau ia menyalahi akan sesuatu dari yang demikian, niscaya disiksakannya dengan mencegah dari nafsu keinginan perut. Supaya menghilangkannya akan lebih banyak, dari apa yang diperolehnya dengan nafsu keinginan itu. Begitulah ia mensyaratkan atas nafsu keinginan itu pada semua anggota badannya. Dan membahas yang demikian secara mendalam akan panjang. Dan tidaklah tersembunyi perbuatan-perbuatan maksiat anggota badan dan perbuatan-perbuatan taatnya. Kemudian, ia mengulangi akan wasiatnya pada tugas-tugas ketaatan yang berulang-ulang kepadanya pada siang dan malam. Kemudian pada amalan-amalan sunat yang disanggupinya. Dan ia sanggup atas memperbanyakkannya. Dan ia menertibkan baginya akan penguraian, caranya dan cara menyiapkannya dengan sebab-sebabnya. Inilah syarat-syarat yang dihajati pada setiap hari. Akan tetapi, apabila insan membiasakan syarat yang demikian atas dirinya beberapa hari dan dipatuhi oleh dirinya pada menepati semuanya, niscaya ia tidak memerlukan kepada memperlakukan syarat di antara orang-orang yang bekerja sama padanya. Dan jikalau ia mematuhi pada sebahagiannya, maka tetaplah dibutuhkan kepada pembaruan memperlakukan syarat di antara orang-orang yang bekerja sama pada yang tinggal itu. Akan tetapi, tidaklah terlepas setiap hari dari kepentingan yang baru. Dan kejadian yang baru itu mempunyai hukum yang baru. Dan Allah mempunyai hak atasnya pada yang demikian. Dan banyaklah ini atas orang yang sibuk dengan sesuatu dari urusan-urusan duniawi, dari pemerintahan atau perniagaan atau memberi pelajaran. Karena sedikitlah terlepas sehari pun dari kejadian yang baru, yang membutuhkan bahwa ditunaikan akan hak Allah padanya. Maka haruslah ia mensyaratkan atas dirinya akan al-istiqomah padanya dan mengikuti akan kebenaran pada jalur-jalurnya. Dan ia mengingati akan dirinya akibat kelengahan. Dan mengajarinya sebagaimana diajari budak yang lari, yang durhaka. Bahwa nafsu itu menurut tabiatnya durhaka dari amalan-amalan taat, berbuat kemaksiatan dari memperhambakan diri. Akan tetapi, pengajaran dan memberi pelajaran adab sopan santun itu membekas padanya. Berilah peringatan, bahwa peringatan itu bermanfaat bagi orang Mu'min. Maka ini dan yang berkata seperti ini, adalah permulaan makam keteguhan kekuatan serta diri. Yaitu, mengadakan perhitungan sebelum berbuat memperhitungkan itu sekali adalah sebelum berbuat dan lain kali sesudahnya, untuk menjagakan diri. Allah Ta'ala berfirman, dan ketahuilah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang dalam dirimu. Sebab itu jagalah dengan hati-hati. Surat 2 Al-Baqarah ayat 235. Ini adalah untuk masa yang akan datang. Setiap pandangan pada banyak dan sekedar untuk mengetahui bertambah dan berkurang, maka itu dinamakan memperhitungkan. Maka perhatian pada apa yang di hadapan hamba pada siangnya adalah untuk diketahui tambahannya dari kekurangannya, dari memperhitungkan.
Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berperang di jalan Allah, lakukanlah penyelidikan." Surat 4 An-Nisa, ayat 94. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, kalau datang kepadamu orang jahat membawa berita, maka periksalah dengan seksama." Surat 49 Al-Hujurat ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya." Surat 50 Kahf ayat 16. Allah Ta'ala menyebutkan yang demikian, untuk menjaga-jaga dan memberitahukan bagi pemeliharaan daripadanya pada masa mendatang. Diriwayatkan oleh Ubadah bin Asyamit, bahwa Nabi bersabda kepada seorang laki-laki yang meminta kepadanya, supaya memberi wasiat dan memberi pengajaran kepadanya, yaitu, apabila engkau menghendaki akan suatu urusan, maka pikirkanlah secara mendalam akan akibatnya. Maka jikalau baik, teruskanlah dan jikalau buruk, maka hentikanlah. Berkata sebahagian ahli hikmah, filosof, apabila engkau menghendaki bahwa akal itu yang menang atas hawa nafsu, maka janganlah engkau berbuat dengan memenuhi nafsu syahwat, sehingga engkau memperhatikan akan akibat. Sesungguhnya berhentinya penyesalan dalam hati itu lebih banyak dari berhentinya keringanan nafsu syahwat. Luqman berkata, bahwa orang mu'min, apabila memperhatikan akan akibat, niscaya ia aman dari penyesalan. Syaddad bin Aus meriwayatkan dari Nabi, bahwa Nabi bersabda, orang yang pintar, ialah orang yang mengagamakan dirinya dan beramal untuk sesudah mati. Dan orang yang bodoh, ialah orang yang mengikutkan dirinya dengan hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Mengagamakan dirinya, artinya, mengadakan perhitungan akan dirinya. Hari agama, Yaumuddin, ialah hari perhitungan, Yaumul Hisab. Dan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kita akan menerima perhitungan. Surat 37 Asy-Syafa'at ayat 53. Artinya, madi'inuna, ialah muhasibuna, yaitu, mengadakan memperhitungkan. Umar berkata, adakanlah memperhitungkan akan dirimu, sebelum kamu diadakan perhitungan. Timbangkanlah dia, sebelum engkau ditimbangkan. Bersiaplah untuk penampilan yang terbesar, hari kiamat. Umar menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, adakanlah memperhitungkan akan dirimu pada waktu lapang, sebelum perhitungan, al-hisab di waktu sempit. Umar bertanya kepada Ka'ab, bagaimana engkau mendapatinya dalam kitab Allah? Ka'ab menjawab, azab bagi yang mengadakan perkiraan di bumi dari yang mengadakan perkiraan di langit. Maka di atasnya itu dengan permata. Umar menjawab, kecuali orang yang mengadakan memperhitungkan akan dirinya. Lalu Ka'ab berkata, hai Amirul Mu'minin, bahwa perkataan tersebut sampai tepinya itu dalam Taurat. Tiada di antara keduanya itu huruf, selain orang yang mengadakan perhitungan akan dirinya. Ini semuanya adalah isyarat kepada memperhitungkan untuk masa mendatang. Karena Nabi bersabda pada hadits yang lalu, orang yang mengagamakan dirinya itu berbuat untuk apa yang sesudah mati. Artinya, pertama-tama ia menimbang segala urusan dan dinilainya. Diperhatikannya dan dipahaminya dengan mendalam. Kemudian, ia tampil kepada urusan itu. Lalu dilaksanakannya. Al-Murabathah, memperhatikan perbuatan diri. Kedua, Al-Murakabah, memperhatikan, mengintip, menjaga. Apabila insan mewasiatkan akan dirinya dan mensyaratkan kepadanya, akan apa yang telah kami sebutkan itu, maka tiada tinggal lagi, selain menjaga baginya ketika terjun pada amal perbuatan dan memperhatikannya dengan mata yang menjaga. Bahwa diri itu, jikalau ditinggalkan begitu saja, niscaya ia durhaka dan rusak. Marilah kami sebutkan keutamaan menjaga. Kemudian derajat-derajatnya. Adapun keutamaan, maka Jibril bertanya kepada Nabi dari hal, al-ihsan, balasan perbuatan baik. Lalu Nabi menjawab, bahwa engkau menyembah Allah, seakan-akan engkau melihatnya. Nabi bersabda, beribadahlah kepada Allah, seakan-akan engkau melihatnya. Maka jikalau engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihat engkau. Allah Ta'ala berfirman, adakah yang menjaga tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya? Surat 13 Ar-Ra'd ayat 33.
Allah Ta'ala berfirman, tiadakah diketahuinya, bahwa Allah itu melihat? Surat 96 Al-Alaq ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah itu penjaga kamu sekalian. Surat 4 An-Nisa ayat 1. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang memelihara amanat dan perjanjiannya. Dan orang-orang yang tegak dengan lurus dalam kesaksiannya. Surat 70 Al-Ma'arij ayat 32-33. Ibnu Mubarak berkata kepada seorang laki-laki, berintiplah dengan Allah Ta'ala. Lalu laki-laki itu menanyakan tentang penafsirannya. Maka Ibnu Mubarak menjawab, adalah engkau selama-lamanya, seakan-akan engkau melihat Allah, Azza wa Jalla. Abdul Wahid bin Zaid berkata, apabila adalah penghuluku itu memperhatikan aku, maka tiada aku peduli dengan yang lain. Abu Usman Al-Maghribi berkata, yang lebih utama diharuskan oleh manusia akan dirinya pada jalan ini, ialah, memperhitungkan dan memperhatikan. Dan siasat amalnya itu dengan ilmu. Ibnu Adha berkata, taat yang paling utama, ialah, memperhatikan akan yang maha benar, Al-Haq, pada selalu waktu. Al-Jurairi berkata, urusan kita ini terbina atas dua pokok, bahwa diri engkau selalu akan memperhatikan kepada Allah, Azza wa Jalla dan bahwa adalah ilmu itu berdiri atas zahiriah engkau. Abu Usman berkata Abu Hafas kepadaku, apabila engkau duduk untuk manusia, maka adalah engkau itu yang memberi pengajaran bagi diri engkau dan hati engkau dan tidaklah tertipu engkau oleh berkumpulnya mereka terhadap engkau. Sesungguhnya mereka memperhatikan akan zahiriah engkau. Dan Allah itu memperhatikan akan batiniah engkau. Diceritakan, bahwa ada bagi sebahagian para syaikh dari golongan ini, seorang murid yang masih pemuda. Syaikh itu memuliakan dan menonjolkan murid tersebut. Lalu sebahagian sahabatnya bertanya kepadanya, bagaimana engkau memuliakan dia ini? Dan dia itu masih pemuda dan kami ini orang-orang tua. Syaikh itu lalu meminta beberapa ekor burung. Dan diberikannya kepada setiap orang dari mereka, seekor burung dan pisau. Dan berkata, hendaklah masing-masing kamu menyembelih burungnya pada tempat yang tidak dilihat oleh seseorang. Dan ia berikan kepada pemuda itu seperti yang demikian. Dan ia mengatakan kepada pemuda itu seperti yang dikatakannya kepada mereka. Maka masing-masing mereka kembali dengan membawa burungnya yang sudah disembelih. Dan pemuda itu kembali dan burungnya masih hidup dalam tangannya. Lalu syaikh itu bertanya, bagaimana engkau tidak menyembelih sebagaimana disembelih oleh teman-teman engkau? Pemuda itu menjawab, aku tidak mendapati tempat yang aku tidak dilihat oleh seseorang padanya. Karena Allah melihat kepadaku pada setiap tempat. Maka mereka itu memperoleh yang baik dari pemuda itu akan al-murakabah, memperhatikan, mengintip, menjaga, ini. Dan mereka berkata, benarlah engkau bahwa memuliakannya. Diceritakan, bahwa Zulaiha tatkala tinggal berdua dengan Yusuf lalu bangun berdiri dan menutupkan muka patung yang ada kepunyaannya. Lalu Yusuf berkata, bagaimana engkau ini? Adakah engkau malu dari dilihat benda beku dan tidak malu dari dilihat yang memiliki, yang maha perkasa? Diceritakan dari sebahagian pemuda, bahwa ia membujuk seorang pelayan wanita tentang diri pelayan itu. Maka pelayan tersebut berkata kepada pemuda itu, apakah engkau tidak malu? Pemuda itu menjawab, kepada siapa aku malu? Dan kita ini tidak dilihat oleh bintang-bintang. Pelayan wanita itu menjawab, maka di manakah yang empunya bintang-bintang itu? Seorang laki-laki bertanya kepada Al-Junaid, dengan apa aku minta tolong memicingkan mata? Al-Junaid lalu menjawab, dengan ilmu engkau, bahwa pandangan yang memandang kepada engkau itu lebih dahulu dari pandangan engkau kepada yang dipandang itu. Al-Junaid berkata, sesungguhnya diyakinilah dengan memperhatikan itu, oleh orang yang takut atas kehilangan keberuntungannya dari Tuhannya, Azza wa Jalla. Dari Malik bin Dinar, yang mengatakan, sorga, Aden itu dari sorga Firdaus. Di dalamnya bidadari yang diciptakan dari bunga mawar sorga. Lalu ditanyakan kepadanya, siapakah yang menempatinya? Malik bin Dinar menjawab, Allah Ta'ala berfirman,
Sesungguhnya yang menempati sorga Aden itu, ialah mereka, apabila bercita-cita mengerjakan perbuatan maksiat, niscaya mereka ingat akan pengajaranku. Lalu mereka memperhatikan akan aku. Dan mereka yang bungkuk tulang punggungnya dari ketakutan kepadaku. Demi kemuliaan dan keagunganku, bahwa tiada cita-cita bagiku dengan mengazabkan penduduk bumi. Apabila aku melihat kepada orang-orang yang lapar dan haus dari ketakutannya kepadaku, niscaya aku palingkan dari mereka akan azab itu. Ditanyakan Al-Muhasibi tentang memperhatikan. Maka beliau menjawab, permulaannya ialah, diketahui oleh hati akan dekat dengan Tuhan yang Maha Tinggi. Berkata Al-Murtaisi An-Naisaburi, memperhatikan, ialah memelihara rahasia dengan memperhatikan yang gaib, bersama setiap kejap mata dan lafal perkataan. Dirawikan, bahwa Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, kamu diwakilkan mengurus yang zahir, urusan zahiriah, dan aku yang menjaga atas batinnya. Muhammad bin Ali At-Tirmidzi berkata, jadikanlah perharian engkau bagi yang tidak gaib, tidak nyata, dari pandangannya kepada engkau. Jadikanlah syukur engkau bagi yang tidak putus nikmatnya kepada engkau. Jadikanlah ketaatan engkau kepada yang tidak terlepas engkau daripadanya. Dan jadikanlah merendah diri, hudlu, engkau kepada yang tidak keluar engkau dari kepunyaan dan kekuasaannya. Sahal berkata, tiada terhiaslah hati dengan sesuatu yang lebih utama dan lebih mulia dari ilmu hamba, bahwa Allah menyaksikannya, di mana saja ia berada. Ditanyakan sebahagian mereka akan firman Allah Ta'ala, Allah ridha, merasa senang, kepada mereka dan mereka merasa senang kepada Allah. Itu untuk siapa yang takut kepada Tuhannya. Surat 98 Al-Bayyinah ayat 8. Maka sebahagian mereka tadi menjawab, maknanya, yang demikian itu bagi orang yang memperhatikan akan Tuhannya, Azza wa Jalla, yang mengadakan perhatian kepada dirinya dan menyediakan perbekalan bagi kekembaliannya, hari akhirat. Ditanyakan kepada Zunnun, dengan apa, hamba itu memperoleh sorga? Maka Zunnun menjawab, dengan 5 perkara, istiqomah, yang tidak ada padanya penyimpangan, kesungguhan, ijtihad, yang tidak ada bersamanya itu kelupaan, mengintip kepada Allah Ta'ala pada yang tersembunyi dan yang terbuka, menunggu mati dengan persiapan untuk mati dan memperhitungkan akan diri engkau, sebelum engkau diperhitungkan. Sungguh dimadahkan orang kepada yang demikian. Apabila Anda sunyi sepi, pada suatu hari, maka janganlah Anda berkata, aku sunyi sepi. Akan tetapi, katakanlah, kepadaku ada pemerhati. Janganlah Anda menyangka, bahwa Allah lalai sesaat pun. Tidaklah apa yang Anda sembunyikan daripadanya, akan menghilang sekejap pun. Apakah Anda tidak melihat, bahwa hari ini pergi dengan cepat sekali? Bahwa besok itu dekat, bagi mereka yang menunggui. Hamid At-Tawil berkata kepada Sulaiman bin Ali, berilah aku pengajaran. Sulaiman bin Ali menjawab, jikalau engkau, apabila telah berbuat maksiat kepada Allah dalam keadaan sendirian, maka yakinlah, bahwa Dia melihat engkau, telah berani melakukan perbuatan besar. Jikalau engkau menyangka bahwa Dia tidak melihat engkau, maka sesungguhnya engkau telah kufur. Sufyan At-Taisuri berkata, haruslah engkau menjaga, kepada siapa, yang tidak tersembunyi padanya sesuatu yang tersembunyi. Haruslah engkau mengharap kepada siapa, yang memiliki penepatan janji. Dan haruslah engkau menjaga diri kepada siapa yang memiliki kesiksaan. Farqad As-Sabahi Al-Bashari berkata, bahwa orang munafik itu memperhatikan. Maka apabila ia tidak melihat seseorang, niscaya ia masuk ke tempat jahat. Sesungguhnya ia menjaga kepada manusia. Dan tidak ia menjaga kepada Allah Ta'ala.